dulu ke sini. Nah. Ada nggak? Oh, ke sini ya? Ada. Ada. Oh, aku tadi masuk. Hilang lagi. Hilang. Oke. Jadi ada. Ada ya, ada ya. Oke, teman-teman, malam ini saya akan sedikit presentasikan. Sebetulnya saya pun lihat video yang PPT yang saya akan presentasikan ini juga dari senternya Ibu Ling. Waktu itu mereka Zoom-nya juga membahas ini, dan waktu itu saya berpikir, wah, ini benar-benar bisa membuat wawasan saya menjadi lebih terbuka lagi. Di Atomi itu apa sih, kita itu sedang bekerja sendiri atau kita sedang bekerja bersama-sama gitu ya. Kita coba ke sini. Singkat banget, saya hanya bisa beberapa slide aja yang bisa ditunjukkan. Tapi sebelumnya kita sama-sama dulu yuk bacakan moto Atomi di pertemuan Zoom kita kali ini. Boleh saya minta buka mic-nya sama-sama kita bacakan moto Atomi ya. Yuk. 1, 2, 3. Menghargai semangat, menciptakan visi, mengikuti keyakinan, melayani dengan hati. Ayo, bisa. Terima kasih. Boleh di-mute lagi ya. Nah, oke. Nih, teman-teman. Ketika teman-teman melihat gambar ini, apa yang teman-teman pikirkan? Di sini ada 2 orang yang sama-sama mereka bekerja, ya, keduanya sama-sama bekerja, tapi punya cara kerja yang berbeda, sistemnya yang berbeda. Kalau satu orang, dia lebih memilih untuk mengangkat kerjaannya menggunakan kedua tangannya, dan yang satu orang lagi dia hanya mendorong menggunakan jari telunjuknya. Padahal yang diangkat itu bebannya sama. Misal, yang ini, si bapak yang mengangkat beban ini, misal dia mengangkatnya 50 kilo. Ya, dia memilih mengerjakan ini karena mungkin berpikir, saya masih ada tenaga, saya masih bisa melakukannya, saya masih kuat, saya pasti bisa. Tapi si bapak yang ini, dia lebih memilih mencari cara bagaimana agar beban yang dia bawa itu, beban yang dia pikul itu, tidak membuat badannya menjadi capek, tapi tujuan akhirnya barang ini bisa sampai di tempat yang dia harus kirim. Ya, teman-teman boleh mulai ketik di chat. Kalau teman-teman sekarang dihadapkan kepada pekerjaan yang sekarang ini nih, di zaman sekarang yang lagi corona banyak, pekerjaan banyak di-cut dari perusahaan atau dari lembaga kantor, pengangguran banyak di mana-mana, susah mencari pekerjaan, kira-kira teman-teman ingin memilih pekerjaan yang mana? Boleh ketik di chat. Yang hard work atau smart work, silahkan. Pilih yang mana? Yang kira-kira teman ingin lakukan saat ini, dan itu bisa menghasilkan. Boleh ya, ketik ya. Nah, kenapa sih Desi lihatin gambar ini? Karena saya terus terang, ini membuat saya berpikir begini. Kemarin sebelum saya masuk di Atomi, saya berpikir bahwa pekerjaan yang sempat saya lakukan dulu, ya, ketika sebelum COVID itu, ketika sebelum COVID itu kan saya punya toko ya, punya warung es gitu ya. Warung es, saya berjualan di lembaga sekolah, anak-anaknya banyak banget. Saya berpikir pada saat itu, wah, ini adalah pekerjaan yang sangat menguntungkan buat saya.
karena muridnya banyak. Es pun bisa habis sekitar 1 hari 50 kilo. Gorengan kalau saya bikin 100 atau 150 bisa habis dalam 1 kali istirahat. Jadi waktu itu saya berpikir ini adalah pekerjaan yang menguntungkan untuk saya kerjakan sampai tua nanti. Waktu itu saya berpikir seperti itu. Tapi saya tidak berhitung bagaimana waktu yang saya alokasikan. Saya bekerja betul hampir separuh waktu, bahkan lebih ya, untuk bisa membuat esnya. Saya harus bikin es baloknya, lalu besok paginya saya harus siapin gorengannya, malamnya saya harus siapin bahan-bahannya, besok paginya bangun lebih awal, saya harus betokin es 50. Ternyata saya berpikir memang pekerjaan yang saya waktu itu kerjakan memang pekerjaan yang cukup berat tapi menghasilkan. Dan ketika kena COVID, otomatis kan sekolah-sekolah libur ya, dan itu benar-benar membuat pekerjaan yang saya pikir saat itu bisa menghasilkan ternyata berubah sama sekali tidak ada income gitu. Dan ketika saya mulai dikenalkan Atomi sama Kamihi, saya mempunyai pemikiran seperti ini loh, bahwa Atomi itu adalah salah satu pekerjaan ya bagi saya, salah satu pekerjaan yang saya bisa lakukan dari sekarang di rumah dengan hanya media handphone dan mulut yang saya punya. Jadi saya berpikir bahwa Atomi ini sesuatu yang mudah ya kalau bagi saya. Sekarang saya sudah merasakan nih, oh ternyata dengan saya rajin pakai produknya, dengan saya sudah tahu manfaat produknya, dengan saya bisa sharing ke orang tentang produknya, itu bisa membuat orang lain percaya dan mereka ingin membeli produknya. Dan ketika mereka membeli produknya, otomatis mereka bisa menghasilkan poin, dan poin itu kan naik ke saya ya. Jadi saya sudah bisa merasakan piring, dan saya berpikir betul juga ya. Ini sesuatu yang sama sekali tidak berat, tidak susah, dan ini sangat mudah dijalankan. Tapi tapi memang ketika kita sudah berniat mantap, ya ini mudah dilakukan, saya mau. Apakah teman-teman bisa mendapatkan jalan yang lurus dan lancar begitu saja seperti jalan tol, mobil seng begitu? Enggak ya, tentu ada kerikilnya, ada rintangannya, ada penolakan dari lingkungan sekitar. Nah, kembali lagi ke sini nih. Ketika teman-teman dihadapkan kepada dua pilihan ini, teman-teman otomatis tadi sudah memilih nih di antara chat ini ya, saya baca. Pilih smart work, tidak terlalu banyak tenaga yang dikeluarkan meskipun lebih banyak otak yang digunakan. Betul, Bu Rika. Kak Yanti juga smart work, Maria juga, Bu Haya juga. Oke, sip, setuju. Dan kita beralih ke sini nih. Oke. Si smart work tadi itu, di Atomi itu, caranya seperti apa? Bisa menghasilkan income-nya seperti apa? Caranya? Apakah dengan mengail? Ataukah dengan menjaring? Coba, saya minta teman-teman chat lagi. Kalau di Atomi ini bisa menghasilkan income-nya dengan cara mengail atau menjaring. Silakan. Saya tunggu di chat ya. Di sana dulu. Oke, sudah ya. Berapa orang yang ini? Bu Rika menjaring. Menjaring. Menurut Bu Haya, menurut Kayanti menjaring. Menjaring. Di awal dengan mengail, kalau tekun akan menjaring. Aswin menjaring. Oke. Nah, betul sekali. Kalau di Atomi, mendapatkan income, yang saya tanya tadi itu adalah, kalau di Atomi kita bisa dapat income melalui apa? Ya, melalui menjaring. Menjaringnya dengan cara apa? Dengan cara network marketingnya. Dengan cara kita membangun jaringannya. Apakah di Atomi bisa dengan cara mengail? Bisa. Bisa saja, tapi
teman-teman bisa pikirkan ya, kalau dengan cara mengayuh, nah, nih, kalau dengan cara mengayuh, hasilnya bagaimana? Kalau yang teman-teman tahu, hasilnya terbatas ya. Ya, mungkin kalau teman-temannya bawa 1 ember, ya cukupnya 1 ember itu. Atau bisa jadi dapatnya cuma setengah ember, karena kita nggak tahu kan, di dalam lautan ini ada ikannya sedikit atau banyak pada saat itu, ada angin atau enggak. Waktu yang dibutuhkannya juga lebih lama ya, betul? Iya. Terus hasilnya ini paling-paling kalau dengan mengail, sebentar ya teman-teman. Udah. Dan hasil yang dibutuhkannya ini, hasil yang didapatnya ini kira-kira bisa dinikmati oleh dirinya sendiri dan keluarga intinya saja kan. Betul ya hasilnya. Tapi kalau memang dengan cara menjaring, dapat ikannya banyak, itu otomatis bukan hanya untuk dirinya sendiri, dia bisa berbagi untuk keluarganya, untuk tetangganya, bahkan untuk orang lain. Ya, betul. Kalau di Atomi ini, sistem menjala ini saya pikir tidak. Ini apa, mengail ini enggak ya. Kalau saya pikir enggak. Dia itu di Atomi enggak bisa dia kerja sendiri, dia harus bisa berpegangan tangan dengan teman yang lain, dia harus mau bekerja sama dengan teman yang lain, dia juga harus bisa berbagi hati, berbagi kasih, berbagi pikiran yang sama dengan orang lain, agar mereka mau ikut bergabung memegang jaringan untuk bisa mendapatkan ikan yang banyak, begitu ya teman-teman. Coba kita lihat. Nah, yang ini lihat. Teman-teman bayangkan ya, ketika kita nih sudah di Atomi, kan di Atomi itu sebetulnya kita hanya melakukan 2 hal untuk orang yang mau berbisnis ya. Cukup pakai produknya, rasakan manfaatnya, dan cukup sharing ke orang lain yang mungkin saja dia butuh produk itu ataupun orang lain yang tidak butuh produk itu. Ya, kita tidak bisa memilih kepada siapa kita ingin sharing. Sebisa mungkin sharing ke banyak orang agar banyak orang itu pun nanti bisa bercerita ke orang lain. Ya, seperti itu. Nah, ini yang tadi saya tanyakan kepada teman-teman. Di Atomi itu income-nya, ikannya itu didapat lewat apa? Ya lewat menjaring. Menjaringnya itu bagaimana caranya? Ya ini nih. Teman-teman di sini lihat ya, sudah banyak orang di sini mereka berpegangan tangan, memegang jaringnya. Lihat nih, ini adalah income-nya ikan. Ikannya banyak banget ya, teman-teman ya. Ikannya banyak banget di sini, semua orang berpegangan. Si A memegang bagiannya dengan kuat, si B juga memegang bagiannya dengan kuat, si C juga, mereka sama-sama ini. Kalau mereka sudah satu paham bahwa mereka akan bisa menghasilkan ikan yang begitu lezat dan banyak ini, mereka pasti akan semangat ya. Walaupun lagi panas-panasnya terik begini, mereka tetap semangat kan? Betul ya? Nah ini yang kita namakan sebagai tim yang solid ya. Tapi berbeda lagi ketika ada satu orang nih, misal yang ini nih. Satu orang ini misal dia kelelahan. Income-nya banyak ya, teman-teman nih. Si ikannya banyak banget. Dia kelelahan, dia tidak kuat memegang jaringnya. Yang ini juga dia kelelahan, dia tidak bisa memegang jaringnya. Dan apa yang akan terjadi, teman-teman? Ketika si tangan ini terlepas dan tangan ini terlepas, kira-kira apa yang akan terjadi? Saya boleh minta di chat jawabannya. Ketika bagian pegangannya 2 orang ini terlepas, apa yang akan terjadi? Saya boleh minta jawabannya di chat. Saya tunggu, boleh. Ya, misal di sini ada 50 orang. 2 orang saja dia melepaskan bagian pegangannya dari ikan yang sudah banyak ini, kira-kira apa yang akan terjadi?
Saya tunggu di chat jawabannya, biar saya bisa melihat nih, kira-kira pemahaman teman-teman ini sudah ke arah yang saya harapkan atau masih belum? Saya tunggu di chat ya. Ulangi lagi pertanyaannya, ketika ada 50 orang di sini yang sudah percaya bahwa ada ikan di sini yang bisa kita nikmati bersama untuk dimakan dan dibawa pulang untuk keluarga dan teman-teman lainnya, tapi ada 2 orang yang mereka kelelahan dan mereka tidak sanggup untuk memegang bagiannya, kira-kira apa yang akan terjadi? Saya mau baca chatnya ya. Bentar. Dari sebentar. Bu Haya, mengail hanya bekerja sendiri. Oh, ini dia yang ini. Sebentar. Kak Yanti ya, jawabannya sebagian ikannya lepas. Betul. Maria, ikannya lepas. Betul. Aswin, lepas. Siapa ini? Ibu Bumi ya? Bocor. Lalu Bung Haye, sebagian ikan lepas, tapi hanya sedikit saja karena masih banyak yang memegang dengan kuat. Betul sekali. Nah, di Atomi itu seperti itu, teman-teman. Ketika leader-leader yang sudah kita rekrut dan mereka sudah percaya sama-sama bahwa di Atomi ini akan ada banyak income kalau kita bisa saling bekerja sama, berpegangan tangan. Tetapi berbeda ketika ada 2 orang yang sudah melepaskan tangannya tanpa dia berbicara ke temannya, otomatis akan ada ikan yang terbawa ya, yang mungkin beberapa lah. Terus kalau kita sudah menyadari ini ada yang lepas, otomatis kita harus bergerak kan, bergerak mengambil tempat di mana agar si ikan tadi tidak terus keluar dari jaring. Oke, sampai sini teman-teman paham ya, maksudnya bagaimana kita bisa dapat income di Atomi ya, teman-teman ya, dan bagaimana agar kita ini bisa membangun jaringan yang kuat. Nah, ini yang saya bilang di Atomi ini. Nah, saya lanjut ke sini. Ketika teman-teman tadi sudah bisa membangun jaringan dari mengail atau menjaring, teman-teman kan pilih tadi menjaring ya. Oke, ketika teman-teman sudah bisa menjaring, otomatis teman-teman sudah bisa mendapatkan beberapa banyak auto customer. Auto customer itu adalah orang yang sudah percaya penuh produk Atomi dan dia terus menggunakan produk Atomi, repeat order lagi, dan juga sudah mulai berbunculan leader-leader baru. Leader-leader baru ini adalah orang yang percaya ingin menjalankan bisnis Atomi sama seperti kita. Artinya teman-teman itu sudah menjadi seorang ibu, seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Rini ya, si yang punya center itu. Nah, si ibu itu berpikir, ketika kita sudah punya jaringan di kiri dan kanan, kita akan menjadi seorang ibu. Apa sih harapan dari seorang ibu untuk anaknya, ya? Apa harapannya kira-kira? Apa yang ingin anaknya diberikan untuk anaknya lah gitu ya. Yang pertama tentu adalah rumah. Ya, seorang anak bisa tumbuh sehat dan baik, yang pertama itu dia perlu rumah. Betul? Betul ya. Kalau panas dia nggak kepanasan, kalau hujan dia nggak kehujanan, otomatis dia perlu rumah. Rumahnya apa sih? Ya rumahnya Atomi. Di Atomi ini teman-teman percayakan sudah banyak produk yang bisa digunakan dalam kebutuhan sehari-hari, mulai dari suplemen dan lain sebagainya, dari ujung kaki sampai ujung rambut yang bisa kita gunakan. Ya, harapan seorang ibu, dia ingin mengenalkan itu kepada anaknya, yaitu rumahnya rumah Atomi. Ya, apakah cukup dengan memberikan rumah saja? Oh, ini Atomi tempatnya. Tidak ya. Seorang anak bisa tumbuh besar, sehat, itu kalau dia dicukupi nutrisinya. Betul? Ya, betul banget. Apalagi ketika anaknya sudah mulai 6 bulan, ketika dia mulai empati ya, dikenalkan makanan pertama,
seorang ibu harus mengenalkan makanan yang betul-betul bagus untuk anak itu agar perkembangan semua aspek anak itu bisa berjalan ya. Nah, nutrisi ini kita samakan dengan produk. Betul? Seorang ibu ingin bilang ke anaknya, ya, kamu harus tumbuh sehat. Kamu harus meminum produk ini. Kamu harus mencoba makan ini. Kamu harus coba pakai ini. Nah, itu yang seorang ibu harapkan. Yang seorang leader harapkan untuk leader-leader di bawahnya yang seperti ini. Ini pun kita dapat ya dari kami teman-teman ya. Kami kita ingin coba produk apa, kita coba agar kita bisa cerita ke orang lain. Ini udah kami banget ini, yang dua ini. Selain rumahnya Atomi, nutrisinya produk, ada lagi yang paling pentingnya yaitu ini, kasih sayang ya. Seorang anak bisa tumbuh tanpa kasih sayang, bisa saja dia nggak bisa dapat kasih sayang murni, tapi itu juga akan berpengaruh ya pada psikisnya. Nah, kasih sayang ini seorang anak dengan orang tuanya ini kita umpamakan ini komunikasi dan follow up. Ya, teman-teman mungkin nanti sebagian yang masih belum paham apa sih follow up itu, boleh nanti kita bahas sekarang atau nanti lain kali ya. Yang ketiganya adalah ini, selain rumahnya Atomi, nutrisinya produk, dan kasih sayangnya adalah komunikasi follow up, yang diharapkan oleh seorang ibu kepada anaknya adalah dia ingin memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Betul? Dia ingin anaknya bisa lebih tinggi pendidikan dari orang tuanya. Dan kita umpamakan pendidikannya ini adalah dengan si orang tua itu mengikut sertakan anaknya masuk ke dalam Zoom, Meet, ataupun sharing-sharing dari center lainnya. Ya, bisa paham atau saya terlalu cepat? Nanti kita bisa sharing sama-sama. Saya dapat ini, saya karang-karang sendiri aja ya, karena saya pikir ketika tadi saya nonton video dari Ibu Rini, ya betul ya, kalau seorang ibu, saya sudah punya jaringan di kiri dan kanan, saya pun ingin jaringan saya pun bisa berkembang sama seperti saya. Saya sehat, saya ingin pun leader-leader di bawah pun sehat. Saya bisa punya penghasilan, saya ingin pun leader-leader di bawah itu pun bisa punya penghasilan, begitu. Ya. Dan sudah selesai. Thanks. Wah, ini presentasi sayanya cukup kilat. Super kilat. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semua yang ada di sini ya. Gambaran sedikit, tapi mudah-mudahan bisa memperjelas bagaimana sih cara kerja di Atomi secara garis besarnya begitu. Boleh sekarang kita mulai sharing yuk, atau ada yang mau menyanggah atau mau menambahkan informasi, boleh. Siapa yang mau? Boleh, boleh. Kami kasih jempol, makasih. Sebetulnya Desi bikin ini minggu kemarin ya, waktu udah sakit beberapa, aduh giliran aku presentasi apa nih ya, kata Desi. Ya, coba aja ini yang bisa saya kasih ke teman-teman. Mungkin ada yang mau memberikan penguatan bahwa yang saya tadi presentasikan ini betul sudah terjadi di Atomi ini loh gitu. Teman-teman boleh ya kasih. Yuk. Boleh. Siapa? Ayo. Oke, Des. Kalau dari presentasi Desi betul ya. Kalau seorang ibu itu memang perlu memberikan rumah tempat tinggal yang nyaman buat anak-anaknya. Karena saya pun sama seperti itu. Impian saya punya rumah sendiri. Dan sama seperti impian Atomi, seperti impian saya juga di Atomi. Makanan dan nutrisinya emang betul adalah produk-produk. Karena itu juga merupakan kekuatan kita ketika kita akan sharing ya. Kepercayaan diri kita ketika kita akan sharing.
Kenapa? Karena ketika kita sudah merasakan produknya, merasakan manfaat produknya, kita akan lebih percaya diri untuk sharing pada yang lain. Atau kita akan memberikan nutrisi kepada yang lainnya juga. Ibu-ibu yang lain. Bercerita kepada ibu-ibu yang lain, kalau nutrisi ini bagus loh. Gitu. Kalau ini makanan ini bagus loh untuk anak kita. Sama seperti produk di Atomi. Begitupun dengan tadi apa yang ketiga, Kasih sayang follow up ya. kasih sayang follow up. Nah, follow up itu sama ya seperti tadi yang Desi jelaskan, kita harus apa bertanya kepada ibu-ibu yang lain misalkan, bagaimana rasanya ketika sudah memberikan nutrisi pada anaknya yang baik misalkan. Bertanya lagi apa sih, atau sharing juga kepada ibu-ibu yang lain apa yang mereka perlukan, nutrisi apa yang mereka perlukan untuk anak-anaknya biar tumbuh lebih sehat lagi. Terus yang keempat itu follow up, lebih banyak bertanya, lebih banyak apa ya memberikan pendapat atau dua arah ya Bu Hayu, follow up ya, itu betul. nggak harus satu ya. Iya betul. Maksudnya ketika kita bertanya apa kebutuhan mereka, dan kita pun tahu produk apa yang akan kita sharingkan atau apa yang kita berikan kepada anak-anak kita. Terus yang keempat itu apa tadi, Des? Pendidikan. Apa? Pendidikan. Pendidikan. Pendidikan Zoom, betul. Iya. Apa sayang? Nanti ya, sebentar ya. Pendidikan, ketika kita memang mau berbisnis di bisnis apapun, salah satunya pendidikan kita itu apa namanya seperti ini di sini sudah ada ya, di sini sudah ada, di sini suka lupa. Yang belajar. Training, betul. Training. Kita harus training kan, kalau kita mau berbisnis dimanapun kita harus training. Sama seperti di Atomi. Kita pun harus mencari ilmunya dengan apa. Nah, kebetulan karena pandemi kita ada Zoom, kita manfaatkan Zoom. Tapi kalau pada saat tidak pandemi, biasanya suka ada pelatihan. Nah, sama seperti kita pendidikan yang untuk anak kita. Kita memasukkan anak kita ke sekolah. Begitupun kita memasukkan member-member kita untuk belajar lebih memahami apa sih Atomi itu dan bagaimana cara kerjanya. Terus apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah berada di Atomi. Kalau menurut saya sih sudah semua sudah kita jalankan ya, insya Allah. Zoom-nya kita ya sering. Terus produk kita sudah banyak mencoba dari kakak juga. Kita juga beli apa yang kita butuhkan juga. Terus kita juga sudah follow up, sharing, mengiklankan semua produk yang pernah kita coba. Nah, kalau saya sih keempat itu sudah saya kerjakan. Mudah-mudahan bisa lebih konsisten seperti itu. Ya, Hayu. Terima Oke, kasih. terima kasih. Oke, Kak Yanti atau Maria mau coba? Kemarin Desi coba buka-buka PV ya. Kak Yanti mungkin sebentar lagi kanannya kurang lebih 150-an, nanti akan bisa pairing kedua. Maria pun secara perlahan kanannya udah mulai hampir 100 ya. Nanti pelan-pelan ya pelan-pelan nanti kalau kita bisa belanja pakai ID Maria juga, karena Maria kanannya juga udah lumayan ya, ada pembelanjaan terus nih, meskipun kemarin sempat Maria off ya dari kegiatan Zoom gitu. Boleh Kak Yanti atau Maria mau memberikan pendapatnya atau masukannya? Boleh? Kayak
Kayanti? Enggak? Keren, Ayo Kak. suara Kayanti. Kasih jempol aja, oke gitu. Bu Siti, gimana? Atau Kamihi? Ayo Kamihi. Ya, aku lihat yang bagian tadi kesan yang apa ya berjaring ya, mencari jaring untuk bukan yang memancing, yang Ya, kita bisa itu eh, ambil ikannya bukan satu demi satu ya, ya, kita bersama-sama yang betul. Kita kalau apa ya kerja di Atomi itu ya saling saling mendukung, saling memegang, kemudian saling berdiskusi itu sambil yang kita sedang belajar itu arahan itu gimana cara yang kita bisa mencari yang ikan yang betul-betul yang banyak dan kita bisa membagi yang pengalaman-pengalaman yang kita sudah laksanakan itu. Ya itu tadi yang betul-betul dari gambar yang itu bisa juga ya ada kesannya yang sama. Saya juga setuju. Tapi ya memang itu satu dua orang kalau nggak bisa pegang yang tangannya, ya tapi kita bisa langsung tahu karena saling memperhatikannya. Jadi kita yang bagian yang kurangnya kita bisa langsung backup itu yang saling membantu. Jadi kita langsung akan yang bisa terjun juga itu. Itu kalau kerja sendiri mungkin satu bagiannya kalau bocor mulai, mungkin hatinya bisa hancur ataupun yang agak susah, tapi tidak bukan kita yang kerja sendiri, jadi kita bersama-sama. Akhirnya itu tidak sampai hati kita yang sampai ambruk gitu ya. Jadi ini betul-betul kelebihan Atomi yang betul. Kemudian yang memang yang saya juga setuju, itu kita sudah ada, rumah itu Atomi, di dalamnya kita sedang mencoba nutrisinya, kemudian, kita saling mengasihi dan saling mendukung dengan penuh kasih, sayang dan, perhatian. Yaitu betul-betul kita kalau tidak memperhatikan itu, itu rasanya kita memang kerja sendiri. Tapi kalau ya kerja bersama-sama itu saling mendukung, saling memperhatikan yang itu. Dan keempat yang saya itu betul-betul setuju ya. Aku juga banyak belajar dari mengikuti pertemuan seperti di Zoom yang itu yang apa ya seminar yang seperti itu. Betul-betul saya tidak begitu banyak tahu produk Atomy sebenarnya karena saya dengan Desi samalah kondisinya. Tapi ya. aku belajarnya dari mana? Belajarnya banyak dari Desi juga dan kemudian yang ikut pada waktu hari Senin dan Selasa aja ada Zoom Ibu Lia dengan yang itu Ibu Ling yang seperti itu, yang bisnisnya atau produknya. Pada waktu itu saya juga belajarnya banyak, sehingga itu sebelumnya saya tidak begitu tahu produk ET Atomy. Akhirnya mereka menjelaskan dengan baik dan manfaatnya, maka saya juga itu coba beli. Akhirnya saya juga sekarang sudah tahu yang kualitas yang produk yang saya sudah pernah dan itu dan sebenarnya kalau kalau saya tidak ikut Zoom meeting atau pendidikan, mungkin saya nggak begitu orangnya berani apa beli produk yang barunya. Biasanya itu yang saya selalu hati-hati dan pelan-pelan dan itu berkali-kali saya coba ini apakah betul yang bagus atau enggak itu. Saya begitu biasanya. Tapi sekarang kalau ikut Zoom, saya lebih bisa mengerti, oh kalau itu aku mau coba. Kalau itu langsung saya coba pesan, kemudian apa ya langsung
cari testimoninya dan begitu. Jadi ya itu pendidikan itu sangat penting. Kalau enggak itu kita tidak begitu memahami yang produk ataupun cara-cara kerja di Atominya. Ya itu. Betul. Hari ini memang presentasinya itu singkat, tapi saya juga banyak bisa berpikir itu. Ya, Ya. apakah saya laksanakan itu sesuai atau enggak itu juga saya sedang mengecek itu juga. Ya, terima kasih Desi. Sama-sama Kakak. Hmm. Ya, seperti Kak Yanti ya, waktu pertama kali saya ikut Zoom Spiriluna, waktu itu saya berpikir, wah, ini makanan superfood. Mereka menjelaskan dengan ekspresi yang bagus karena mereka sudah mencoba kan. Saya berpikir kalau ada uang saya juga pengen beli Spiriluna karena itu makanan terbaik untuk tubuh kita. Di antara makanan yang lainnya itu yang paling baiknya, vitaminnya ada, zat besinya ada, semuanya ada di sana. Bahkan ini akan disebut sebagai makanan masa depan. Dikala bumi kita ini lahan pangannya sudah sedikit dan enggak ada sama sekali, bahkan si Spirulina ini bisa jadi bahan utama pangan manusia. Bayangkan ya teman-teman, ini sudah digadang-gadang akan menjadi makanan masa depan ketika lahan tanah kita ini sudah penuh dengan gedung-gedung bertingkat dan tidak ada lagi pertanian yang bisa menghasilkan bahan pangan. Si Spirulina ini katanya bisa menjadikan salah satu bahan yang bisa kita konsumsi. Dan Spirulina ini katanya sudah dikonsumsi oleh astronot-astronot ya yang mereka berbulan-bulan tidak bisa makan gitu, mereka cuma minum-minum itu doang dan itu sudah terlaksana gitu. Dan ketika saya dengar Zoom ini, saya sharing ke Kak Yanti pun udah ada hati waktu itu, pingin beli ya Kak ya, gitu, ingin beli nanti kalau ada rezeki gitu. Ternyata kemarin beli. Saya lihat ada PV masuk siapa, saya ngecek gitu. Ada yang belanja di kanan Maria, Spirulina kemungkinan Kak Yanti, dan Aidam 2 buah, kemungkinan Maria dan Kak Yanti juga. Suka kepoin. Saya dan Ica yang pesan Aidam. Oh, Iya. salah Ica ya. Ya. Saya udah dulu, Kak. Aidamnya udah duluan. Oh, udah ya, Aidam ya. Oh iya. Tadi aku juga beli dari kalian. baru datang. Jadi Kami baru coba Aidamnya. masih belum coba tapi baru sampai. Oh, baru. Oke, Kakak. Mau Selamat coba untuk ayah saya itu di bagian yang di sini ada yang apa ya Merah-merah. jamur, ya itu ada merah-merahnya itu. Jadi aku juga mau coba ya Aidam ini. Ya. Ya, pakai Aidam itu nanti pakai lotion juga bisa di-lotionin nanti bisa. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman, kalau dari produknya kita cuma bercerita aja kalau kita udah minum mah. Dan yang aku rasa ini karena Spirulina itu waktu kemarin aku minum 1 pagi, terus malamnya suka lupa gitu. Jadi aku pikir ini cukup nggak ya buat badan aku gitu, karena Ingrid aja dia minumnya 1 kan. Jadi kalau aku minum 1 kayaknya aku kurang. Jadi aku tanya ke Kamihi, boleh nggak dikonsumsi pagi-pagi langsung 2? Boleh, kata Kamihi. Nah, ketika aku konsumsi itu rasanya nih ya teman-teman, kayak aku tuh ngerasain perut aku tuh kenyang terus gitu. Kalau sebentar-sebentar sebelum itu mah aduh ada rasa lapar. Kalau ini kayaknya nggak tahu badannya lagi fit atau gimana, rasanya si perut itu bisa dikondisikan gitu kalau aku berpikirnya ya. Diet ya. Ya, mungkin Bisa buat juga, diet. tapi diet yang sehat juga kan bukan hanya itu, harus ada gerak kan. Gitu. Jadi dari sisi Spirulina ini bukan hanya untuk kecantikan, diminum pun itu katanya luar biasa bagus banget. Jadi aku pikir sih udah nemuin lagi nih selain vitamin C, Spirulina juga yang bisa aku terus konsumsi terus-terusan ya gitu. Mudah-mudahan teman-teman lain nanti kalau ada rezeki boleh coba lagi Spirulinanya. Dan siapa lagi yang mau menambahkan? Aku juga rencana mau beli Spirulina. Oke, Ibu Hayu. Kalau Mudah-mudahan gemuk. Amin. Tercukupi nutrisinya. Ya, mudah-mudahan.
boleh ada yang membahas jaring lagi nggak? Membahas menjaring lagi ada? Oh iya Des, aku boleh tanya nggak nih? Boleh. Nah, kita tuh kan udah punya setidaknya apa ya? Pairing ya, pairing itu passive income ya. Bukan, kalau pairing Bukan itu ya? masih bukan ya. Dia itu income, disebutnya masih income. Pendapatan, tapi bukan pasif. Nah, ketika Ya. kita sudah punya pendapatan nih, kayak saya kemarin baru sekali ya punya pendapatan. Apakah saya harus hasil pairing itu harus saya gunakan untuk diri saya sendiri atau untuk membangun jaringan kembali sih sebetulnya? Oh, kalau itu kemarin waktu pertama kali aku ikut ini ya sama email dulu pertama kali di prospek sama Pak Timo berdua kan dulu. Pak Timo selalu bilang nanti kalau kalian sudah bisa dapat bonus, dapat income, kalau bisa hasil uangnya jangan kalian makan, tapi kalian belikan lagi produk. Gitu. Jadi maksudnya jangan asik dapat 800 ayo ke mall makan. Kalau udah dipakai makan kan kenyangnya sesaat ya. Ya, rasa di lidahnya memang puas bisa makan. Tapi udah masuk ke perut, udah aja gitu. Kita bisa cerita apa ke orang. Nah, kalau kita coba berikan produk lain yang belum kita coba itu alangkah jauh lebih bagus. Dan Pak Timo bilang, kalau yang ingin bisnis pasti dia tidak melakukan itu. Kalau yang ingin bisnis dia pasti memperhatikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Jadi uang itu kita pakai untuk membeli produk dan sebagiannya kita gunakan untuk membangun jaringan. Jadi nanti kalau Kak Yanti juga kemarin kan sudah ya, udah pairing, udah coba beli produk, juga bagi ke banyak orang. Kayak Kak Yanti ketemu orang, dia kasih hemohin yang sakit, dia kasih koyo, banyak banget ngasihnya, dan itu pun udah termasuk membangun jaringan. Ya, jadi kepentingannya nggak diminum. Bu Rika juga kemarin pairing pertama kasih lotion buat Siti ya, sama Armel, terus Aidam juga gitu. Jadi hasil dari pairing ini kita gunakan untuk membangun jaringan kita sendiri. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membangun jaringan ya? Ya, kan Bu Hayu punya jaringan kanan kiri yang berbeda dengan Bu Rika ya kanan kirinya. Jadi kalau kanan kiri kita diamkan, kita tidak perhatikan, apakah mereka juga akan gitu menurut kita, bukan menurut siapa, care ya, ada care-nya, ada timbal baliknya enggak gitu. Jadi kalau kita mah, kalau saya berkacanya ke kami lah, kami begitu penuh kasih ke kita melakukan hal ini jadikan duplikasi buat kita semua ya. Nanti aku ingat banget kemarin waktu Rahel kasih di sini ya, Zoom, dia bilang kalau penghasilannya sebagian 40%-nya dibangun untuk membangun jaringan. Nah, kalau kita mungkin sekarang belum masih 40%, sebagian kita gunakan untuk beli produk dan sebagian yang penting kita kasih ke member-member kita yang aktif aja dulu sementara, enggak semua member dibagi, enggak, tapi ke yang aktif yang mereka bisa jalin komunikasi terus sama kita. Nah, coba kita perhatikan, kan rasanya kalau kita diperhatikan sama kami itu seneng ya, jadi kita pun harus bisa melakukan hal itu ke leader-leader kita yang terpercaya untuk ikut bisnisnya, kayak gitu. Bu Haya nanti akan pairing kedua juga. Bu Siti, ayo semangat, kiri kanannya, maju, panjangin. Termasuk salah satu kasih sayang juga ya, Des ya, itu ya. Betul. Bentuk kasih sayang kita juga terhadap anak-anak kita di bawah. Ya, betul. Oke. Nah, kalau itu ya, betul Bu Haya, itu bentuk kasih sayang kita untuk anak-anak ya, diperhatikan anak-anaknya. Kayak bukan mereka meminta sih, tapi lebih ke inisiatif kita ya. Inisiatif kita untuk membeli kira-kira produk yang masih kita bisa kasih dengan budget kita sendiri. Ini tanpa kita harus bersusah payah ya, yang budget kita ada aja, yang mereka butuh baru kita bisa bantu. Kalau enggak, bisa diskusi lagi dengan leader di atasnya. Aku ingin beli ini, misal untuk ini. Kita diskusikan aja lah, itu mah bisa. Aku pikir kalau komunikasi kita baik, apapun bisa berjalan baik juga kan ya. Gitu. Kalau pairing ini mungkin Bu Siti bertanya, aku kapan giliran pairing? Itu akan terjadi ya, Ndak? Dengan sendirinya apabila jaringan Bu Siti kirinya sudah banyak dan kanannya sudah banyak. Kalau sekarang Bu Siti baru sebatas orang, kucing. Sebentar, ada kucing.
Betul Bu Rika, bisa memicu semangat juga ya leader-leader di bawah kita. Iya, Merasakan produk. Bu Rika juga udah ada Armel dan Bu Siti. Nah, kalau Bu Siti ini kebanyakannya sekarang orang yang bukan member ya, Bu Siti ya, yang belinya ya. Nah, itu. Jadi kalau mau membangun jaringan sebetulnya mereka perlahan direkrut jadi member biar mereka bisa belanja sendiri. Nah, itu yang diharapkan Atomi mah. Jadi bukan kita yang berbelanja untuk mereka gitu. Tapi itu pelan-pelan, Dak. Bisa gitu jawabannya, jangan. Bisa Nanti Bu Rika, pelan-pelan. Bantu ada Bu Bu Rika dan Siti. Bu Armel. Bu Gilang juga bisa. Ayo Bu Gilang, semangat. Kemarin juga waktu Bu Yani apotik sama aku ditawarin nggak mau, tapi sama Bu Siti mah langsung mau. Tuh kan. Bisa Bu Enggak, aku Siti. nggak Pinter ngelobi. nawarin. Pinter ngelobi. Jadi bilangnya tuh cuman gini, ayo aku bilang teh, yuk bikin ID sendiri, jadi belanja pakai sendiri. Ah nggak usah lah, biarin poinnya mah buat Bu Siti aja, malah gitu. Bukan gitu, jadi udah aku jelasin lagi aja lah, saya bilang dulu suami. Tapi sebetulnya sih yang pada beli produk kayak Aidam sebetulnya kan saya belum coba, cuman sharing di SW dari testimoni di grup diambilin gambar, tapi alhamdulillah yang pesan bisa sampai berapa kemarin tuh 5 gitu ya. Iya, ya. Udah saya sendiri belum coba. Nanti dari Bu Rika ya, Bu Rika ya. Tapi kemarin Tapi kemarin pas kakak merah-merah di oh iya, itu kaki, gimana? gatel, bentol, terus merah sampai berair. Aku minta ke Bu Rika minta sedikit teh cobain. Nah, terus aku kan punya hand body, terus aku kasih hand body sebelum dapat dari Bu Rika, kata dipakai hand body, kata renyem, apa sih renyem tuh jadi? Gerenyeng. Jadi si kulit gatel gitu, enak. Terus pas besoknya dapat dari Bu Rika, aku kasih lagi diolesin Aidam. Memang gatel banget tapi cepet kering, karena kering. Terus sudah kering, saya suruh kasih olesin lotion. Lembut jadi enak pas kemarin. Halo? Lempar kah? Pas kemarin, Kemana? seterusnya Halo? nggak tahu. Kelempar kayak. Enggak. Iya, kelempar kayaknya. Tapi ada perubahan nggak Bu Rika kayaknya? Ada perubahan ya? Yang aku dengar sih ada perubahan. Ya. Jadi Udah berkurang, tinggal merah. Udah kembali. nah, sudah kembali. Ya, gitu lagi. Ah, benar nih. Ya. Yuk. Gimana hasilnya? Apakah sudah Hasilnya, membaik? alhamdulillah berkurang, tinggal merah bekas. Sudah tidak berair dan jendul-jendul. Wah, aku diliatin banget kemarin gambarnya gitu ya Bu Siti ya. Nanti bisa terakhir dipoto lagi jadi biar tahu awal akhir gitu. Rajin pakai hand body-nya aja. Masih Aidam masih disuruh diolesin suruh diolesin hand body buat melembut. Kan. Saya lanjutkan ya. Nenek Pakai Aidam itu jadi gimana? Halo, Hah? Mbak. Bu Siti, terlempar kamu. Bu Siti Rep-repan. luplap jaringannya jadi tadi tong hujan. tong. Seperti lampu diskotik cina. Rep bye. Ya Hujan. gitu tuh. Diskotik itunya. Iya. Ya gitulah. Terus kemarin mamahnya Zian, alumni orang tua murid, besar di SW. Terus dia nanyain, waktu itu pernah nanyain berapa harga udah, tapi nggak pesen. Kemarin sharing lagi di SW, terus pesan 2. Terus Bu Rika bilang, ih aku mah ditawarin nggak mau pesen tuh, udah dikasih tahu harga. Tapi dia pesen ke aku evening care set. Wow. Alhamdulillah. Tapi nanti katanya akhir bulan katanya. Aku cara pasang Ya, nggak apa-apa. care set.
Ya, oke. Bagus, Ya, bagus. alhamdulillah. Ya, kayak gitu sih. Kalau awal-awal kita perlu mengenalkannya mungkin prosesnya Bu Siti seperti itu. Desi juga ada Bu Siti satu orang yang dia suka produk Atomi tapi tetap belum mau jadi member. Poinnya lumayan loh buat ambu aja, buat ambu inget aja poinnya. Aku nggak penting poin, aku pentingnya produknya. Aduh.